anggap aja panitia surga, sudah dikapling-kapling di surga. Nah itu sangat miris sekali. Jangan sejauh itu. Ya, jangan setajam itu. Tapi kita ini sifatnya mengingatkan. Mengingatkan ya, kita boleh disebut hati ya gitu. Mengingatkan supaya jangan begitu. Sebab ini menurut naluri saya sebagai orang tua yang pernah hidup di tiga zaman Bung Karno, Pak Harto, informasi, tahu perkembangan. Saya mengikuti karena saya aktif. Dan ini puncak dari kesalahan manusia, mengkotak-kotak dan dibenturkan. Kalau perang tidak ada yang mau mengalah, karena masing-masing dijamin surga kalau mati dalam perang. Coba, ini yang terjadi, termasuk di Israel Palestina, masing-masing dijamin surga. Perang Sabil, perang jihad, perang salib, masing-masing dijamin surga. Apa enggak perang mati-matian, berani mati. Mereka bahkan berani bunuh diri dalam peperangan karena dijamin. Tapi kalau coba sekarang, walaupun kita tidak paham ya, Cina dan Amerika belum tentu loh mereka itu tidak merasa berdosa, belum tentu. Dia mikir, nah ini karena mereka akan membuat apa, kematian massal dalam perang masif gitu. Iya, tapi kalau antara kelompok ketuhanan sama-sama nekat, ini yang sangat memprihatinkan. Seolah-olah ini tidak bisa diselesaikan. Nah, harus ada kesadaran di sini. Makanya timbul berdoa bersama antar umat beragama. Ya. Tapi harus disertai satu tekad, satu kesadaran bahwa kita ini sama, Tuhannya sama, doanya sama-sama benar, mengarah pada satu Tuhan, Maha Pencipta. Kalau ini masih merasa berbeda, walaupun berdoa bersama, ya tidak ada hasil. Bisa. Harus disertai dengan keyakinan, kesadaran bahwa kita ini sama. Kita bertobat pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, bahwa kita ini telah melakukan kesalahan besar, mengkotak manusia dengan dalih Tuhan yang menyuruh. Saya sudah tua, saya harus berani bicara seperti ini. Seluruh dunia itu dikotak dengan ajaran ketuhanannya, dengan dalih ini perintah Tuhan. Ini kalau kita sangkal, Tuhan tidak memerintahkan begitu. Tuhan berkata, ini sesat, ajaran saya ini sesat. Coba, apa tidak ngerti? Nah, oleh karena itu kita punya kata-kata dengan musibah pandemi ini, ya, COVID-19 ini. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak terjadi. Tidak akan terjadi, Kalau Tuhan tidak berkenan dengan adanya musibah ini, tidak akan terjadi. Kenapa Tuhan berkenan? Karena sudah murka mungkin, Bang. Nah, ini permintaan manusia sendiri. Ingin ke kotak-kotak manusia. Akhirnya dikabulkan di kotak manusia itu. Tidak per kelompok, per orang. Tidak boleh bersentuhan, harus pakai masker, habis salaman harus cuci tangan. Coba, ini kan di kotak manusia. Dikabulkan kan permintaan. Setelah dikabulkan kok bingung. Kok akhirnya ketakutan. Loh, kata Tuhan, katanya kamu minta di kotak, mengkotak. Itu yang permintaan. Coba sekarang kotak agama A, B, C, D. Dalam agama sendiri terkotak lagi alirannya, mazhab-mazhabnya. Lama-lama kan tambah kecil kotak ini. Sudah sekaligus kotak perorangan aja. Poinnya itu pengerdilan gitu, Mbak. Dikerdilkan sampai titik yang terkecil mungkin. Iya, begitu. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari itu, bahwa itu kesalahan besar umat manusia. Jadi sepertinya memberikan kefahaman bahwa kita ini satu, Bhinneka Tunggal Ika Tanhara Dharma Mangruwas, kita ini satu. Ya. Tidak ada beda sama sekali. Ini sesulit hilangnya COVID. Coba memberikan kepahaman kepada manusia bahwa itu satu, tidak ada bedanya, diciptakan oleh yang satu, diatur oleh yang satu, kembali pada yang satu. Ini sesulit menghilangkan COVID. Coba dirasakan itu. Kalau ini dibuat mudah, hilanglah COVID itu. Direduksi lagi supaya sederhana gitu, Mbak. Iya, hilanglah COVID itu. Bukan kami meyakinkan, menjamin, bukan ya.
Coba dirasakan aja, dirasakan. Sebab apa? Tanpa COVID, tanpa pandemi, kalau manusia sudah perang atas nama agama, atas nama Tuhan, ya kan apa habis manusia ini? Punah. Habis, sama saja kan? Apa bedanya? Masing-masing itu, wah masuk surga jaminannya. Nah, itu. Akan terjadi tanpa ada pandemi. Kalau manusia sudah perang dengan Tuhan yang menyuruh, terus tidak akan berhenti perang itu sampai habis. Nah, ini coba dirasakan. Oleh karena itu, bagi Tuhan tidak sulit mengabulkan kalau kita menyadari bahwa kita ini sama. Berarti tidak ada bedanya. Nah, coba sekarang ya, kita akhirnya selalu mengkambing hitamkan ateis. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, lantas siapa yang salah? Dengan lahirnya orang ateis. Kalau orang-orang ateis melihat orang-orang agama itu perang terus. Coba rasakan. Selalu mencari pembenaran. Kita sebagai orang beragama harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan. Pelajaran kebaikan. Satu contoh, ini sudah 1000 nasihat. Nyatanya kita di perang. Dan bagaimana orang ateis percaya? Nah ini, kan tidak salah mereka. Nah ini kalau kita percaya kepada akhir zaman, surga neraka. Nah kan andai kata ini ya, orang ateis ditanya oleh mereka, kenapa Anda percaya dengan Tuhan? Tidak ada yang ngajari. Dan ada salah. Itu kan ya dia perang terus. Berarti nggak ada salahnya ya. Timbul ateis itu. Nanti kalau saya masuk ikut dia disuruh perang. Intinya timbul ateis itu karena krisis figur, krisis. Betul. Dia akhirnya melimpahkan kesalahan pada kita. Gitu. Kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kita harus selalu perang aja. Kalau sudah perang mati-matian, tidak takut mati sudah. Bahkan kalau perlu bunuh diri. Ini masing-masing semuanya. Nah, ini, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Supaya bukan saya ini keminter ya, bukan. Karena ini saya ini sudah tua, sudah tua. Karena hidupnya dunia lebih lama saya daripada mungkin yang mendengarkan omongan saya ini ya. Seperti katanya orang dulu kan, kelapa semakin tua semakin banyak santan ya. Ya ini, makanya kita kesini untuk ngangsu kawero tentang terkait ini, Mbak. Nah, harapannya Mbak, ini kan banyak anak-anak terutama generasi muda yang mungkin usia-usia yang fase mencari jati diri, akhirnya melihat hal-hal yang seperti ini benar, ini paling benar, akhirnya kan timbul nanti semacam sugesti. Kalau anak muda itu bahasanya memberontak, wah itu paling benar. Ketika dia didoktrin lebih dulu dari si A katakanlah, wah kayak salah, akhirnya serang yang itu. Sedangkan yang terjadi mungkin mereka belum tahu sesungguhnya yang mereka hadapi itu apa. Nah, itu biasanya yang terjadi pendoktrinan, tapi secara mentah itu loh, akhirnya salah kaprah. Iya, dan memang itu selalu terjadi. Tapi konon dengan mudah diatasi. Yang tadi saya sebutkan pada zaman Singosari, benturan antara Hindu dan Buddha. Akhirnya kita berpikir itu pada zaman Singosari. Ya. Nah, padahal masuknya Hindu dan Buddha ini zaman Kauripan, sebelum Singosari ya. Zaman Kauripan, zaman Buddha Jenggala. Nah, akhirnya pada zaman Singosari itu yang benturan ya kita sendiri. Nah, kalau andai kata benturan terjadi pada zaman Kauripan, itu yang benturan orang India, karena kita belum banyak masuk ke agama mereka. Orang India, tinggal kita ya monggo Pak dipersilakan pulang aja ke India kan gitu. Ya daripada sampai tukaran di sini, monggo berkarya aja di India sana. Tapi zaman Singosari yang benturan kita sendiri, karena kita sudah memilih satu dari dua itu, ada yang Hindu ada yang Buddha. Berarti orang lokal sendiri? Iya, otomatis orang lokal sendiri. Nah, seperti halnya benturan antara agama di Maluku, ya di Sulawesi, itu kan antara kita sendiri. Benar. Ya bukan antara Belanda dengan Arab, bukan. Kalau itu gampang.
Ya, tempuran kelompok Arab, kelompok Belanda gampang, tapi kita sendiri masalahnya ini. Masalahnya. Terus yang bertanggung jawab siapa? Nah, Yang bertanggung jawab. Nah ini. Nah, padahal ajaran kalau menurut pandangan kita sekali lagi, pandangan orang Nusantara, agama itu benar semua. Semuanya benar, Mas. Baik semua, iya, enggak nggak salah. ada yang ngajarin Iya. kejelekan. Loh, kok sampai nggak ada. makanya orang-orang kita ini heran kalau ada agama yang menurut pandangan orang-orang Indonesia ini dari luar itu bagus. Loh, kok dibuat perang, Nah. kok dibuat menang sendiri, benar sendiri, menyalahkan orang lain, ini heran. Di dalam kita mempelajari agama-agama mereka itu baik semua, tidak mengajarkan peperangan seperti itu. Ini yang kita heran. Tapi kalau kita ngomong salah, karena dianggap kita ini kurang tidak paham, itu dari mereka. Anda dari mana? Ini dari lulusan. Masa Anda menilai? Kan salah lagi. Kalau menurut pandangan kita, Islam, Kristen, Hindu, Buddha ini bagus saja. Oh, berarti yang timbul itu bukan kebenaran tapi pembenaran, Mbak, terkait Betul, dengan iya. Pembenaran dari orangnya sendiri. pembenaran, ya. Betul, betul. Nah ini jadi sekali lagi kalau boleh saya katakan bahwa pandemi COVID ini itu akibat dari ulah manusia. Kok begini? Jadi yang menurut pandangan ketuhanan selama ini yang kita lakukan itu pemecah belah umat manusia, dan Tuhan dibuat alasan. Tuhan yang menyuruh. Dikambing hitamkan, Pak. Ya, Kasar Tuhan katanya seperti itu. sehingga dari umat itu yakin kalau tokohnya mengatakan ini Tuhan yang menyuruh, yakin bukan kesalahan umat, yakin. Sehingga kalau terjadi benturan dia perlu nekat, sama-sama nekat. Berarti yang paling berperan dan bertanggung Ya, jawab di sini itu jaminan tokoh-tokohnya, surga. Mbak. Nah ini sudah pada puncak ini. Nah seperti ini otomatis Tuhan yang mengodratkan manusia itu sama, otomatis diam. Ya sudah. Nah, Tuhan itu kan memberikan pemenang kepada manusia sebagai makhluknya yang pilihan, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, itu memilih, memenang untuk memilih. Itu yang memenang Tuhan diberikan kepada manusia. Ini yang jadi ganjalan saya, Mbak, ada angan-angan. Ini kan terkait ketuhanan. Apakah pemerintahan itu benar-benar terlibat, Mbak, terkait hal ini, tentang ketuhanan ini? Banyak yang saya lihat pemerintah itu kok kayaknya berperan aktif dalam di dalam ketuhanan ini, Mbak. Tapi secara halus mereka tidak menyadari masyarakat itu bahwa pemerintah itu ikut campur. Itu yang saya rasakan. Apa Iya, memang berperan jadi- atau gimana, Mbak? Jadi ya tetap pemerintah pun sudah berusaha keras untuk membuat kehidupan berbangsa bernegara ini menjadi damai, rukun, sehingga tidak mengganggu pembangunan. Sebab kalau perpecahan jelas mengganggu. Jadi ya ini yang pertanyaan tadi yang perlu saya garis bawahi, perlu saya kembangkan sedikit, Oke. bahwa perpecahan itu sesuatu yang sangat kita hindari mestinya, karena perpecahan ini satu-satunya cara untuk menghambat kita dengan pemerintah itu membangun demi kemakmuran. Jadi kita sumber daya alam sudah cukup, sumber daya manusianya sudah cukup, ya. Terus apapun yang sudah miliki itu sudah cukup sebagai persyaratan untuk membangun negeri ini menjadi makmur. Nah, syaratnya tidak diganggu. Nah, gangguan yang paling utama mempecah belah kerukunan bangsa. Ini jelas dengan dalih apapun dipecah belah bangsa ini. Dan kalau sudah dipecah belah ini jelas di belakangnya bangsa asing. Nah, Tidak ingin kita maju. Betul, Pak. Itu jelas. Dimanapun, mulai kita ini zaman kuno yang namanya pemerintah, zaman Medang, zaman Kahuripan, zaman Dajenggala, Singosari, Mojopahit, NKRI. Ini tidak ada pemerintah yang tidak ingin memarpukan rakyatnya. Tidak ada. mungkin tidak. Tidak ada. Di luar pun juga begitu. Mungkin tidak. Pemerintah di zaman kerajaan dengan zaman modern seperti ini itu beda.
dan apa namanya yang dipertanyakan warga atau yang terjadi di lapangan itu kan ada praduga agama itu dijadikan alat, keyakinan itu dijadikan alat para penguasa untuk membackup para pengusaha yang ada di negeri ini ataupun pengusaha yang mau masuk ke dalam negeri ini. Menurut pandangan Mbahnya itu seperti apa terkait hal ini, Mbah? Gini loh ya, jadi pemerintah itu sama saja. Okay. Jadi zaman absolut ya, pemerintahan absolut kayak kerajaan, kekaisaran, kesultanan, dan zaman demokrasi sama saja. Di situ apa ya? Jadi pemerintah itu juga penjelmaan dari rakyat. Dan pemerintah tidak sulit mencari orang pintar, tidak sulit mencari orang ahli, karena pemerintah membayarkan, membentuk kabinet, parlemen dan sebagainya itu. Sehingga kita percaya bahwa taktik strategi pembangunan itu mengarah kepada kemakmuran. Itu jelas. Jadi kalau kita tidak paham tentang taktik strateginya, nah kita perlu belajar kan. Tapi kalau sudah ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya harus dipikirkan bahwa perpecahan itu artinya apa ya? Saling curiga antara kelompok-kelompok di masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dengan masyarakat, antara lembaga perwakilan dengan yang diwakili. Nah, ya. Itu saling curiga. Nah, ini kalau sudah seperti ini, itu berarti pembangunan akan terhambat. Jelas akan terhambat sudah. Karena tidak akan selesai. Karena gini, Mbak, sibuk menyelesaikan ini, dan ini berarti di belakang ada orang, ada orang asing yang berkepentingan. Nah ini yang harus disadari. Karena kecurigaan itu timbul biasanya itu karena ketidakpuasan terkait pelayanan government atau pemerintah terhadap kita gitu loh. Itu yang terjadi di lapangan. Mungkin kurang koordinasi atau apa, kita kurang tahu. Intinya masyarakat itu banyak yang merasa tidak puas gitu ya, nggak semua sih, ada di titik A titik B. Mungkin ya nggak sama juga karena Indonesia ini luas, tiap daerah mesti beda kultur lah, intinya seperti itu, Mbak. Itu yang saya tangkap dari lapangan secara langsung gitu. Ya sudah, jadi yang seperti itu sudah perlu harus diperdebatkan ya, karena itu ada arena tersendiri dan panjang lebar itu. Waduh, tidak cukup waktu sehari semalam ya, karena masing-masing nanti menggunakan argumen. Jadi kita ambil pokoknya saja. Jadi prinsipnya juga itu, bahwa penghambat pembangunan kemajuan itu adalah perpecahan itu sudah, karena syarat yang lain kita sudah punya. Nah, perpecahan ini kalau sudah muncul itu pasti didalangi bangsa asing yang tidak ingin kita maju. Sudah itu toh yang prinsip. Nah, jadi kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kita hendaknya menyadari bahwa perpecahan apalagi dengan dalih Tuhan ini apa ya, sangat memprihatinkan. Kita bangsa Nusantara itu yakin bahwa manusia itu satu. Itu fakta. Berbagai macam argumen ya, berbagai macam dalil ya, itu sudah jelas. Tapi kok muncul di dalam kehidupan manusia itu terkotak-kotak mengatasnamakan Tuhan, benturan. Nah ini yang